Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Tak lama, Nisa keluar, dia langsung memeluk sang ibu dan akhirnya giliran ibu yang akan diukur. Setelah selesai, para pria masuk bersamaan. Selesai semua diukur, mereka pun keluar, namun Daniel tidak langsung menyuruh mereka pulang, melainkan mengajak mereka untuk makan malam terlebih dahulu. Kita makan dulu ya bu, sekalian keluar, jadi kita makan di luar aja, ajak Daniel. Semua menurut karena percuma juga Daniel gak akan menuruti. Akhirnya mereka makan malam di luar, hidangan mewah terhidang. Tak banyak perdebatan malam ini, karena ada ibu di sana. Daniel sangat menghormati wanita parubaya itu, sama seperti Daniel menghormati sang mama. Selesai makan malam, mereka kembali. Gea mengantarkan Nisa dan keluarga untuk pulang. Daniel berpesan agar Gea membawa saja mobilnya pulang, dan kapanpun Nisa membutuhkan, Gea harus standby. Sesampainya di rumah, mama yang membukakan pintu. Daniel langsung mencium pipi sang mama, hal yang selalu dilakukannya. Papa nggak pulang mah? Tanya Daniel. Iya nak, soalnya nanti kan pas acaramu papa akan lebih sering di sini, saut mama. Oh iya mah, besok dia jadi makan malam di sini. Ya, Daniel harap papa di rumah. Nanti dia berpikir keluarga Daniel ada yang tidak setuju lagi. Dan untuk acara lamaran, kita udah pesan bajunya. Mama nanti menyusul aja ke butik kita. Mama bisa tanya di sana nanti. Ajak papa juga. Kita akan pilih warna putih aja. Bunda juga ajak mah, dia kan ibunya Daniel juga. Daniel menjelaskan. Iya nak, ya udah kamu mandi, mama siapkan makan malamnya, ucap mama menawari putranya. Gak usah mah, Daniel udah makan tadi, mama istirahat saja ya. Daniel juga mau istirahat, ujar Daniel. Ya udah kalau begitu, mama langsung ke kamar ya. Pamit mama. Iya mama sayang. Daniel pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah membersihkan diri, Daniel mengistirahatkan badannya. Keesokan paginya, Daniel melakukan rutinitas seperti biasa. Brian sudah sampai ke rumah sang bos. Setelah sarapan, mereka bersiap-siap untuk berangkat. Daniel pamit pada mamanya. Seperti biasa, Daniel mencium pipi sang mama. Daniel pergi dulu ya mah, nanti akan ada chef yang datang buat masak. Ingat, mama jangan capek-capek. Daniel gak mau mama sampai kelelahan dan sakit. Daniel mengingatkan. Iya nak, udah sana berangkat, mama gak akan capek-capek kok. Apalagi kamu udah suruh chef yang masak, jadi mama tinggal perintah-perintah aja. Ya udah, hati-hati di jalan. Kalau udah arah pulang, kabarin mama, pesan sama mama. Iya mah, ya udah. Daniel berangkat. Daniel dan Brian pun meninggalkan rumah. Setelah sampai di kantor, Daniel masuk seperti biasa. Setiap berpapasan dengan para karyawannya, semua orang akan menunduk hormat. Daniel menggunakan lip khusus. Sesampainya di depan ruangannya, Daniel melihat hanya ada Ernie. Seperti biasanya, Daniel memang selalu datang terlebih dahulu. Setelah Daniel masuk ke ruangannya, Nisa datang bersama Gea. Setelah Nisa sampai, Gea langsung pergi lagi. Bos udah datang ya mbak? Tanya Nisa basa-basi. Iya udah, nampaknya bos hari ini akan banyak pekerjaan, makanya datang lebih cepat, Mbak Ernie menjelaskan. Oh gitu mbak, ya udah saya mau bikin kopi buat bos. Mbak mau nitip? Tanya Nisa. Gak usah Nis, nantinya malah aku pusing, tolak Ernie sopan. Nisa pun menuju ruang pantry dan membuatkan kopi untuk sang bos dan asistennya. Ini kopinya bos, ucap Nisa sambil meletakkan di atas meja Daniel. Wah, jadi seperti udah punya istri beneran. Tiba-tiba ada yang bikinin kopi. Saya juga dibuatin bos, jadi jangan kegeeran. Celetuk Brian membuat Daniel yang awalnya tersenyum langsung merenggut. Hehehe, makanya bos lihat-lihat, jadi nggak ditimpali sama orang. Ledek Nisa membuat Daniel tambah kesal. Kalian nggak bisa ya, lihat orang senang, apa salahnya disenyumin aja gitu, ketus Daniel. Hehehe, iya bos, maaf, saya tuh maksudnya cuma mau ngingetin aja, jawab Brian yang senang saat si bos kesal. Tapi saya nggak butuh kamu ingetinmu itu, cuma buat meledek saya. Udah kalian keluar, kopimu bawa sekalian Brian, tukas Daniel. Ya udah, saya permisi bos, pamit Nisa.
Daniel hanya membalas dengan anggukan. Nisa langsung keluar ruangan sang bos, namun Brian dengan acuhnya malah menyeruput kopinya dengan suara yang dibuat-buat. Lah, kamu ngapain lagi? Sana keluar. Bikin mood orang hancur aja. Usir Daniel. Brian hanya senyum-senyum seolah tak mendengar. Kamu tuli ya? Saya bilang keluar. Teriak Daniel kasar. Hehehe, iya bos, jangan suka marah. Nanti belum nikah malah stroke. Yang sabar bos, biar disayang istri. Hehehe, ucap Brian sambil berlalu pergi dengan gelas kopinya. Dasar asisten gak punya akhlak. Masa bos sendiri didoain stroke? Siapa yang gaji kamu kalau sampai saya kenapa-napa? Ujar Daniel masih dengan suara keras. Brian melenggang seolah tak mendengar gerutu sang bos. Brian pun keluar dan langsung naik ke ruangannya. Setelah melempar senyum penuh arti kepada Nisa yang menandakan mereka sukses, bikin sang bos kesal di pagi harinya. Tinggallah Daniel masih dengan gumaman kesalnya. Benar-benar, apa aku udah berbuat dosa di masa lalu? Sampai-sampai punya asisten dan calon istri yang sama sengkleknya. Tapi andai gak ada mereka, hidupku pasti menjenuhkan. Kehadiran mereka adalah warna dalam kehidupanku. Terutama Nisa, dia mampu meluluhkan sebagian es di sudut hariku yang membeku karena masa lalu, lirih Daniel sambil tersenyum. Siang harinya mereka melewati waktu seperti biasa. Daniel mengajak mereka makan siang di kantin perusahaan. Namun kali ini Mbak Erni ikut bersama mereka. Daniel memang rutin, setiap 1 minggu sekali atau 2 kali selalu menyempatkan diri makan siang di kantin kantor. Bukan hanya makan, Daniel ingin tahu bagaimana petugas kantin memberikan makanan kepada pegawainya. Meskipun gratis, Daniel ingin menu yang tersaji memenuhi standar. Karena menurut Daniel, jika pegawainya menikmati makanan dan kenyang, maka kualitas kerja mereka pun akan bagus, sesuai yang mereka terima. Itulah alasan Daniel sering mengecek makanan di kantin, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, alias dadakan. Selesai makan, mereka kembali ke ruangan. Kebetulan hari ini Daniel tidak ada jadwal keluar. Sore harinya saat pukul 4 sore, Daniel sudah mengajak Nisa untuk pulang. Ditemani oleh Brian, mereka akan menuju salon, di mana Nisa akan dibuat secantik mungkin saat nanti menemui sama mama bosnya. Kamu bawa pakaiannya kan? Tanya Daniel saat mereka melangkah menuju lift. Iya bos, ini, jawab Nisa singkat. Ya sudah, baguslah, artinya otakmu belum terganggu, jadi tidak melupakan hal-hal penting, ujar Daniel dengan nada yang bikin Nisa gemas. Otak saya memang masih sehat bos, cuma saya nggak tahu bisa sampai kapan. Soalnya kayaknya si bos yang bakal bikin otak saya rusak, saut Nisa ketus. Daniel hanya tersenyum mendengar ocehan Nisa. Saat tiba di lobi dan Gea menemui mereka, Daniel malah menyuruhnya pulang. Gea, sebaiknya kamu pulang saja, biar nanti Nisa saya yang antar pulang. Jadi kamu bisa beristirahat, ucap Daniel. Baik bos, kalau begitu saya permisi. Jika Mbak Nisa membutuhkan saya, silakan panggil saya kapan saja, tutur Gea. Daniel hanya tersenyum dan mengangguk. Iya Gea, ya udah, nikmati waktu santaimu. Kamu pasti jenuh seharian hanya menunggu saja. Pastikan sering refreshing agar kamu gak stres menjalani pekerjaanmu, ucap Nisa tulus. Iya mbak, tapi saya sudah terbiasa. Lagi pula setiap hari saya refreshing kok dengan latihan bela diri atau tinju membuat saya merasa fresh kembali, jelas Gea. Wah, lain banget ya, orang seperti kamu, refreshingnya sama olahraga. Ya udah, tuh asisten Brian udah datang, kamu pulang saja, pamit Nisa. Gea pun berpamitan pada Daniel. Setelah membukakan pintu untuk Nisa, Gea menunduk hormat dan langsung menjauhi mobil. Setelahnya mobil Daniel menghilang dari pandangan mata. Barulah Gea menuju mobilnya. Sesampainya di salon, Nisa turun ditemani Daniel. Sang manajer salon yang waktu itu mereka datangi kembali menyambut mereka dengan senyum dibuat semanis mungkin dan sapaan ramah. Sore Pak Presdir, asisten Brian dan Mbak Nisa. Silakan masuk, kalau boleh tahu ini akan ada acara apa? Tanya manajer yang sudah tahu tujuan mereka, yang hendak makeover Nisa untuk sebuah acara. Yang belum dia ketahui, itu sebabnya dia bertanya. Acara keluarga saja, makan malam keluarga, jadi buat senatural mungkin, jangan berlebihan. Tapi kalau bisa dari ujung kaki ke ujung rambut jangan ada yang terlewat, harus sempurna, jawab Brian mewakili Daniel.
Baiklah asisten Brian, ayo Mbak Nisa ikut saya, ajak sang manajer, sedangkan Daniel dan Brian langsung masuk ke ruangan tunggu khusus untuk mereka, yang dimana Daniel bisa bersantai di sana sambil menunggu. Hampir 2 jam mereka menunggu, akhirnya Nisa baru selesai dengan dandanan yang natural, namun terlihat elegan, bak gadis-gadis dari kalangan atas. Daniel tersenyum puas saat melihat gadisnya nampak menawan, dan pastilah sang mama akan menyukainya. Mereka pun meninggalkan salon. Daniel sengaja tak berganti pakaian karena mereka akan ke rumahnya, maka Daniel akan berganti saat tiba di rumah saja. Brian sangat kagum saat melihat Nisa. Tak menyangka gadis sederhana itu akan terlihat amat menakjubkan. Setiap dipoles sedikit, Nisa langsung nampak berubah. Brian yakin dahulu keluarga Nisa bukan kalangan biasa saja, hanya saja nasib tidak memihaknya. Sebelum sampai ke rumah Daniel, mewanti-wanti Nisa agar tidak memanggilnya seperti biasa, karena namanya pasti akan langsung memarahinya jika tahu calon istrinya masih saja memanggilnya bos. Nis, ingat, nanti di rumah saya kamu jangan panggil saya begitu. Kamu akan membuat saya mendapat masalah. Mulai sekarang belajar ubah panggilanmu, pintar Daniel. Saya harus panggil apa bos? Saya bingung, sudah terbiasa dengan panggilan itu, ungkap Nisa kebingungan. Terserah, mau mas, kakak, honey, baby atau sayang, yang penting jangan bos, saran Daniel. Apaan tuh panggilannya? Apa nggak ada yang lain, sarannya? Apa nggak bisa pak aja ya? Tanya Nisa dengan tanpa rasa bersalah. Kamu nih, saya ini calon suami kamu, bukan calon bapakmu. Panggil yang benar, bentak Daniel kesal. Iya bos, emosian banget sih jadi orang. Iya, saya panggil Kak Daniel aja ya, jawab Nisa. Daniel hanya tersenyum dan mengangguk pertanda setuju dengan usulan Nisa. Sesampainya di rumah Daniel, sang mama menyambut mereka dengan senyum mengembang. Wanita parubaya yang masih terlihat muda dan cantik, karena memang kehidupan mewah akan membuat seseorang akan mudah merawat diri. Dan meskipun sudah berumur, mereka akan tampak awet muda jika pandai merawat dirinya.